Selamat pagi, sahabat karunian yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mengisi kehidupan kita, mengawali hari kita dengan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini membawa kami semakin mengenal Tuhan dan semakin lebih indah lagi kehidupan kami di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Baik, sahabat karunian, pagi hari ini firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita saya ambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Saya akan baca untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Ya, sahabat karunian, kitab Mazmur pasal pertama ini, ayat pertama ini dibuka dengan satu kata yang menarik, yaitu berbahagialah. Dilanjutkan dengan kata orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, nah, dunia memiliki penilaian yang berbeda dengan versi Alkitab. Pandangan Alkitab berbeda dengan dunia. Kalau dunia mungkin bilang bahagia itu karena banyaknya orang yang suka dengan kita, banyak penggemar kita. Ada juga mungkin berbahagia ketika semuanya dapat berjalan dengan baik, memiliki segalanya, ya kan? Tetapi firman Tuhan hari ini, pagi ini kita baca bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya tidak berjalan menuruti nasihat yang salah, gitu ya. Nah, saat ini tantangan kita sebagai pelajar itu bukan hanya dalam pergaulan kita secara langsung ya, apalagi berkaitan dengan tren zaman sekarang, media sosial yang sudah semakin luar biasa, gitu kan. Nah, tantangannya ada juga di sana, gitu. Tanpa kita sadari ternyata itu mempengaruhi pola pikir kita dalam menanggapi sesuatu. Nah, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu demikian, bagaimana seharusnya kita bijak dalam menyingkapi hal itu, ya. Nah, sobat karunian, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Artinya kembali bahwa jangan menjadikan suara yang salah sebagai panduan hidup kita. Nasihat yang salah sebagai panduan hidup kita, jangan, ya. Tapi mari berjalanlah menurut nasihat yang benar, yang membangun, yang memberkati, yaitu firman Tuhan, ya. Jadi bagi kita lebih baik kehilangan popularitas sebenarnya, ya, daripada kita kehilangan karakter yang baik dalam diri kita. Lebih baik kehilangan teman yang salah daripada kehilangan masa depan kita sendiri. Ini memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi sobat karunian perlu ketahui bahwa karakter itu dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita hadapi setiap hari. Saat kita berkata tidak pada ajakan untuk menyontek, tidak pada sesuatu yang bisa membuat kita tidak baik, terjerumus ke dalam kesalahan, itu semuanya sudah membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, ya. Kebahagiaan sejati itu bukan soal diterima semua orang, tetapi soal hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita semua boleh menjadi seorang pelajar-pelajar yang berani memilih jalan kebenaran, sekalipun tidak populer dalam kehidupan ini. Tuhan menolongmu, biar sepanjang hari ini berkat-Mu melimpah dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diajar oleh firman Tuhan tentang bagaimana kami harus berjalan menurut nasihat kebenaran, bukan nasihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak tahu kebenaran, yang bisa membawa kami dalam dosa. Biarlah pagi hari ini kami terus mengikuti kata hati kami dari Tuhan, sehingga kami terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Engkau yang terus memimpin dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Thank you.